Halo teman-teman, untuk video kali ini kita akan coba membahas mengenai bagaimanakah cara membuat sebuah laporan dengan bentuk tabel. Jadi di Microsoft Access ini untuk laporan itu, masalah bentuknya ya maksud saya, untuk bentuk laporan itu di report ini, bentuknya itu tidak ada yang secara otomatis kita bisa membuat dengan bentuk tabel. Jadi sebisa mungkin kita memodifikasi menggunakan kontrol atau komponen yang ada sehingga bentuknya nanti seperti tabel. Ya jadi tabel gitu maksud saya. Nah, jadi di video kali ini kita tidak membuat laporan baru, report baru. Jadi kita akan menggunakan report yang sudah ada, yang sudah pernah saya buat pada video sebelumnya, yaitu laporan persediaan barang. Kalau teman-teman pengen tahu bisa melihat di video sebelumnya, atau kalau sekarang bisa saya buka. Jadi inilah laporan yang sudah saya buat pada video sebelumnya, yaitu persediaan barang. Oke, saya buka dulu biar teman-teman bisa melihat ini hasilnya. Jadi itu kemarin, laporan ini kemarin saya buat dengan fasilitas auto report, jadi pakai yang ini. Jadi sekali lagi, laporan persediaan barang itu kemarin saya buat dengan fasilitas auto report ini dengan sumber data TB barang ini ya, dan pastilah sudah melalui proses modifikasi yang saya lakukan. Gimana modifikasinya? Tidak terlalu banyak ya kemarin itu. Jadi modifikasi yang saya lakukan kemarin adalah ini mengganti judul laporan persediaan barang, kemudian meletakkan logo di sini, bisa diibaratkan ke perusahaan, kemudian ada tanggal sama jam cetak yang sudah muncul dari akses, sudah ada, diberi oleh akses, tinggal saya gabung dengan sebuah teks dengan label gitu ya. Saya gabung dengan label yaitu TGL cetak sama jam cetak. Kemudian saya memberikan garis horizontal. Kemudian di area detail ini saya menata ya, saya tata supaya tampilannya cukup, tidak terlalu lebar dan juga tidak kurang lebar. Jadi sudah saya modifikasi sedemikian rupa. Di area bawah saya lakukan modifikasi di mana sudah muncul jumlah data 20 gitu ya. Saya menambahkan sebuah label yang berbunyi jumlah data. Kemudian 20-nya saya tambahi dengan tulisan barang. Di bawah saya berikan total persediaan, di mana total persediaan itu merupakan penjumlahan dari kolom nilai persediaan. Oke, itu ya. Untuk lebih detailnya masalah itu teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, berdasarkan laporan ini aja ya, berdasarkan laporan ini saya akan buat supaya tampilan datanya ini jadi otomatis di area tengah ini ya. Jadi untuk yang atas kita abaikan, sudah ke yang bawah juga kita abaikan, yang tengah ini. Jadi saya pengen supaya tampilan untuk laporan ini berbentuk tabel ya, berbentuk tabel. Lalu bagaimanakah caranya? Oke, ya tutup. Saya akan save as ya, saya akan simpan dengan nama lain. Jadi teman-teman diakses ini enak sekali ya, kita sangat dimanjakan sekali. Kita bisa menduplikat atau mengcopy apapun yang pernah kita buat, entah itu tabel, query, form, report atau apapun itu. Sebagai contoh adalah ini, RPT barang auto, sebuah report yang sudah saya buat ini akan saya duplikat, supaya tujuannya nanti yang duplikatnya akan saya buat dalam bentuk tabel. Nah, caranya simple untuk menduplikat itu. Saya langsung pilih aja. Jadi saya pilih untuk reportnya itu. Setelah saya pilih, lalu di menu home ini ada copy, lalu langsung paste. Kita kemudian disuruh akses untuk memberi nama report hasil kopian itu. Contoh tak kasih nama RPT persediaan tabel. Ya, saya kasih nama itu RPT persediaan tabel. Sehingga saya sudah punya 2 report sekarang. Oke. Dan yang RPT barang auto saya biarkan, yang RPT persediaan tabel akan saya modifikasi lagi sehingga nanti tampilan laporannya berbentuk sebuah tabel. Oke, saya buka dulu yang RPT persediaan tabel. Nah, gini ya teman-teman. Jadi sekali lagi, bagaimanakah supaya tampilan data ini berbentuk sebuah tabel? Oke, langsung saya desain.
Ini saya kecilkan dulu, saya sembunyikan istilahnya. Propertinya mungkin saya biarkan aja karena sudah cukup tampilannya. Ya, oke. Kita kerja dulu di area atau section page header, di mana page header ini adalah untuk judulnya. Oh iya, kalau teman-teman belum paham apa sih yang mau kita buat, bagaimana sih maksudnya, ini sudah saya tunjukkan berupa Excel contoh ya. Jadi nantinya akan saya buat seperti ini gitu loh. Jadi mungkin ini bisa mempermudah bayangan teman-teman, memudahkan imajinasinya. Inilah bentuk laporan persediaan barang yang saya inginkan. Jadi nanti akan saya buat berbentuk seperti ini. Akan saya buat seperti ini, berbentuk tabel-tabel seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, saya kembali lagi ke aksesnya. Perlu kita ketahui bahwasannya ini di akses itu adanya rectangle, ya, kotak rectangle di sini di desainnya. Tidak ada langsung otomatis berbentuk tabel, tidak ada, adanya rectangle. Tapi apakah di sini kita membuatkan rectangle? Kita lihat bahwa ternyata ketika kita ngambil komponen, baik itu label untuk judul, text box untuk data isian, ataupun combo box, ini ganti JNS untuk daftar pilihan, semua basicnya sudah berbentuk sebuah kotak, ya, atau rectangle. Bagaimana apabila kotaknya itu saya beri garis, istilahnya adalah bordernya, ya. Coba kita kerjakan dulu yang section page header. Section page header, maaf saya butuh space tempat yang agak besar. Ini saya untuk section page headernya saya besarkan tingginya ya, saya rubah seperti ini. Sekarang semua komponen ini akan saya mepetkan atas. Jadi tidak boleh ada sisa sedikit pun. Saya mepetkan atas semuanya. Dipastikan aja kita bisa melalui property sheet bisa langsung digeser ke atas, gak apa-apa. Tapi kalau langsung digeser ke atas, jangan-jangan kemarin ada yang tidak sama nilai jari atas atau tempatnya lah letaknya. Ini topnya saya beri nilai 0 sehingga dia mepet atas. Kalau sudah, sekarang semua komponen di page header yang untuk judul itu dari label itu ya, dari label ini, nah itu border stylenya. Jadi dia punya sebuah properti bernama border bingkainya. Oke. Border stylenya saya buat solid. Jadi solid itu adalah garis tanpa putus, garis nyambung. Ada sih yang lainnya, ya mungkin nanti untuk suatu keperluan yang lain Anda akan perlu ini, ya. Dot itu titik, kalau dashes itu adalah minus ya, dash itu minus. Saya butuh yang solid aja, solid. Oke, sudah. Untuk ketebalannya, ya teman-teman menyesuaikan apa keinginannya. Di sini pakai hairline, oke boleh mungkin, atau mungkin pakai, saya blok dulu lagi sekali lagi sekalian. Jadi nyetingnya nggak satu-satu, tapi sekalian semuanya begini. Mungkin border width-nya teman-teman rubah agak lebih lebar lagi, agak lebih tebal maksud saya. Mungkin yang ini 1 poin, silahkan, nggak apa-apa. Udah, jadi tadi barusan saya merubah border stylenya, asalnya transparan menjadi solid. Lalu border width-nya asalnya hairline menjadi 1 poin. Yang terakhir adalah border color-nya. Border color akan saya buat warna hitam. Ya, di sini boleh, di sini boleh. Tapi teman-teman ingat ya, automatic itu belum tentu warnanya kita inginkan. Ya, kalau warnanya nyerempet-nyerempet kan kita menjadi ragu, bener nggak warna itu. Jadi untuk background automatic belum tentu putih. Untuk font, tulisan, kemudian border, automatic belum tentu hitam. Boleh kalau memang nyata-nyata itu hitam. Saya pilih ini aja. Kalau ini jelas black. Sudah? Kalau sudah, kita harus tata supaya dia mepet. Untuk memepetkan itu, waduh bahasa Indonesianya memepetkan ya. Untuk meletakkan supaya mepet, banyak cara. Kita bisa melalui property sheet. Ya, kita bisa melalui property sheet atau dengan cara digeser-geser, boleh, tidak apa-apa. Contoh seperti ini, klik, ya, perhatikan.
ini mungkin saya keluarkan dulu aja biar saya punya tempat leluasa di sini. Nah ini untuk sekarang saya lebih memilih menggunakan property sheet supaya benar-benar mepet, benar-benar pas, jadi tidak geser gitu ya. Oke, Anda lihat kode. Untuk kode itu kita lihat widthnya adalah sekian, bla 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 bla, ya 1,958. Oke, saya buat pas aja misalkan. Widthnya saya buat 2. Ingat itu satuannya sudah otomatis senti ya. Ketika Anda ngetikkan nilai begini maka otomatis 2 artinya adalah 2 senti. Saya enter. Pastikan dulu ketika Anda enter. Kadangkala ketika kita memasukkan suatu nilai dan kita enter maka nilainya berubah, geser sedikit. Ternyata tetap 2 senti. Sehingga kalau kode ini mepet kiri, leftnya jelas 0 dan lebarnya 2 cm, maka nama barang leftnya supaya tempuk ya, supaya apa bahasa Indonesianya tempuk, supaya mepet lah, maka nama barang ini leftnya harus 2 cm. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi ini saya taruh di sini mepet atas, pastikan topnya 0, leftnya saya buat 2 gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini nama barang sudah mepet dengan kode barang. Sekarang untuk widthnya, jadi kode barang beres, sekarang nama barang, leftnya beres, sekarang widthnya. Widthnya saya buat aja misalkan 6 cm. Anda lihat widthnya 6 cm. Maka kode jenis leftnya saya buat bukan 6, hati-hati. Tadi kode barang itu widthnya 2, nama barang itu widthnya adalah 6, maka 2 tambah 6 adalah 8, maka kode jenis ini leftnya adalah 8. Teman-teman paham ya? Matematika dasar, matematika SD. Sekarang kode jenis widthnya saya buat 3 cm aja. Widthnya 3 cm. Oke, sudah. Lalu harga ini berapakah leftnya? 2 tambah 6 ditambah 3. 2 tambah 6 yaitu 8 tambah 3, maka harga leftnya adalah 11. Lalu widthnya berapa itu? Untuk harga widthnya saya buat 3. Oke. Ada cara lain juga untuk mengetahui gini. Kalau gitu, kalau harga widthnya ini 3, jumlah stok leftnya berapa? Caranya gini, sebenarnya nggak harus dihitung semuanya kayak tadi. 2, oh tambah 6, oh tambah 3. Enggak. Kita lihat. Harga kan sudah tepat nih. Posisinya tepat, ukurannya tepat. Oke, kita lihat. Harga leftnya berapa? 11. Widthnya berapa? 3. 11 tambah 3 berapa? 14. Maka jumlah stok leftnya adalah 14. Begitu loh teman-teman sekalian. Kalau mau ngitung, simple ya. Widthnya berapa ini? Widthnya jumlah stok berapa itu ya? Ya mungkin 2,5 lah. Kalau dibuat 3 ini kelebaran ya. Coba saya buat 3 ya. Kelebaran enggak? Waduh, itu ya. Widthnya untuk jumlah stok saya buat 2,5. Hati-hati membuat desimal. Kalau pakai language-nya Indonesia maka pakai koma desimalnya. Kalau English maka pakai titik. Di sini saya pakai Indonesia language di setting Windows saya, maka saya menggunakan koma untuk membuat desimal. 2,5 saya enter. Nah, teman-teman lihat. Ketika saya mengetikkan 2,5, ternyata tidak 2,5 tepat tetapi 2,501. Itu harus teman-teman perhatikan. Itu harus diperhatikan, ya. Jadi hati-hati. 2,501. Maka kalau begitu, nilai persediaan leftnya berapa? Kita cek jumlah stoknya. Jumlah stoknya kita cek. Di sini leftnya adalah 14. Widthnya adalah 2,501. Sehingga kalau dijumlahkan 14 ditambah 2,501, 16,501. Maka nilai persediaan leftnya adalah 16,501. Perhatikan. Nanti nilai itu tidak boleh berubah loh ya. Harus tetap 16,501. Setelah saya enter, dia berubah jadi 16,503. Nah,
bagaimana supaya bisa 16,501? Ya inilah Microsoft Access. Oke. Tapi saya punya cara supaya nilainya itu tepat 16,501. Jadi di sini saya buat 16,5. Ya. Saya buat di bawahnya. Kita kan pengen memberikan nilai 16,501. Berikan nilai di bawahnya pas. Berikan nilai di bawahnya ya, jangan jauh-jauh, pas ya. Pas. Kita lihat desimalnya tadi. Kalau Anda pengen tahu saya buat beginilah. Kan 501. Maka tak buat 16,500. Kan sama dengan begini artinya gitu ya. Ketika saya enter maka berubah menjadi nilai yang sudah sesuai. Jadi begitu caranya. Nah, untuk kolom terakhir persediaan maka lebarnya pun bisa saya atur sendiri kan? Bisa diatur sendiri kan lebarnya. Nah, ini supaya pas bagaimana. Karena sebelah kanannya sudah tidak ada apa-apa lagi. Kalau sudah sekarang ini saya mepetkan untuk page header selesai. Coba kita lihat dulu lah hasilnya seperti apa. Inilah hasilnya untuk page header yang tadi barusan kita modifikasi. Oke teman-teman, paham ya? Berikutnya untuk datanya. Saya klik kanan, saya desain. Bagaimana untuk datanya? Oke, untuk data yang ada pada section detail, maka saya butuh tempat agak lebar. Apabila page header sudah tertata dengan rapi, maka untuk komponen atau data di section detail tinggal mengikuti. Enak, ya. Anda lihat, tinggal saya blok, saya buat sama kayak yang header tadi ya. Border stylenya solid sudah. Kemudian border widthnya ya 1 poin. Border colornya oh ya hitam, seperti itu ya. Dan yang lainnya kita akan tata satu persatu. Sebentar, yang ini saya blok, saya pindah dulu. Sekarang yang ini teman-teman perhatikan, kode BRG untuk data ini nanti kan lebarnya harus sama dengan judul ini dan letaknya pun harus sama. Jadi harus sama semuanya, letaknya sama, besarnya sama. Maka kalau begini agak repot, agak rancu. Ini agak mirip, ini malah bahaya. Mending begini teman-teman, ya. Mending begini. Tujuannya kan ini nanti secara letak maupun ukuran sama dengan ini. Maka mending ini dilebarkan atau Anda kecilkan banget, terserah. Jangan menjadi agak ragu-ragu kayak tadi. Ya, jadi contohnya saya lebarkan pol. Mending begitu. Oke, untuk menempatkannya supaya sama dan ukurannya sama, Anda lihat. Klik, ini saya shift klik, kemudian saya masuk ke range, align, kemudian left. Itu secara letak sudah sama. Sekarang secara lebarnya, ukurannya, masuk ke size, Anda lihat. Pilih yang mana ini, width atau narrow. Kalau Anda pilih yang width, maka nanti dua komponen itu akan disamakan mengikuti siapa yang paling lebar. Jadi nanti judulnya akan diperlebar nanti itu. Kan bukan begitu maksudnya. Maksudnya kan adalah supaya yang ini ngikutin yang ini, yang lebar ngikutin yang tidak seberapa lebar. Jadi, saya ulangi lagi. Untuk itu kita milihnya adalah nerus. Nerus itu adalah dari contoh ya, sebenarnya dari beberapa komponen, nggak cuma 2 aja, bisa 10, bisa 20 komponen sekaligus dibuat sama ukurannya bisa. Contoh ada 2 komponen ini, ya 2 komponen ini yang lebarnya nggak sama. Kalau kemudian saya pilih ini maka akan disesuaikan ukurannya, disamakan, ngikutin siapa yang tidak seberapa lebar. Apa ya lawannya? Sempit ya. Ngikutin siapa yang paling nggak lebar, paling sempit, paling kecil gitu aja lah. Jadi begini, ya, udah saya rasa. Satu persatu, nggak bisa jadi satu, ya nggak bisa lah. Ukurannya kan tidak sama, letaknya juga tidak sama. Jadi ini sama, tak buat lebih lebar aja daripada ragu-ragu. Nah seperti ini, sama kayak tadi prosesnya. Saya blok dua-duanya. Pertama align kemudian left, supaya 2 komponen itu ngikuti yang kiri. Jadi sama dengan tadi. Kalau Anda left maka nama, jadi letak juga begitu ya. Letak ini enggak saya buat begini, sekali aja di sini. Nantinya inilah yang akan mengikuti ini. Text box namanya ini ya. Text box inilah yang akan ngikutin labelnya nama barang itu. Baik itu letak
left dalam artian ini, letak maupun ukuran. Oke, line, left, size-nya ngikut yang Nerus. Kemudian kode jenis sama, saya letaknya saya buat sengaja tidak lurus, sengaja ukurannya saya rubah, itu sengaja. Align left, Nerus. Sekarang contoh ya, contoh ini saya buat sempit. Nah, Anda lihat, saya tahu. Anda lihat sini, lebih sempit kan? Hati-hati. Ini yang ngikutin ini. Oke. Align-nya masih left. Tapi size-nya yang width, ngikuti yang width, bukan ngikuti yang Nerus. Beda ya, Anda lihat. Jadi ukurannya nanti saya minta sama dengan yang judulnya ini, add harga itu, harga satuan itu. Ngikutin yang ini. Jadi ngikutin yang lebar. Makanya saya pilih yang width, bukan Nerus, gitu ya. Oke, saya rasa teman-teman paham semua lah. Sama ini. Jadi dilihat kondisi dua komponen itu bagaimana, maka belum tentu disamakan rata kirinya, mungkin disamakan rata kanannya, tergantung kondisinya, ya, apa yang diminta, apa yang diinginkan. Left, Nerus. Sekarang yang ini juga sama, saya lebarkan aja lah. Udah. Lalu Anda lihat line left, size-nya sama-sama Nerus. Udah saya sempitkan. Lalu ini saya naikkan. Dan ini jangan sampai kemudian kayak gini, nyisa gini, tidak bisa, nanti nggak nyambung gitu loh. Nanti tidak akan nyambung, jangan sampai dia nyisa. Jadi kalau nyisa, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Mana menunya ya? Di home ada ya. Saya preview dulu. Dia tidak akan nyambung. Oke. Sekarang akan saya sambungkan. Maksudnya ini saya mepetkan. Jadi ini harus mepet teman-teman, harus mepet. Jadi sebelumnya sebentar. Tingginya tadi udah samakah? Kita cek tingginya. Height-nya harus sama ya. Height-nya harus sama. Pun demikian dengan yang judul atas tadi. Maaf saya lupa memeriksa tadi tingginya. Misalkan judulnya agak saya buat lebih tinggi lah. Ya, untuk judulnya ini. Misalkan satu aja yang kita rubah, enggak apa-apa. Satu aja dirubah, bisa. Yang lainnya, Anda lihat, kan gini aja. Kemudian arrange, size-nya dibuat sama-sama tinggi, sama-sama tall, gitu ya. Pun demikian dengan yang ini. Mungkin akan saya rubah dikit. Gitu misalkan, biar agak besaran dikit. Size-nya saya buat sama-sama tall. Tingginya jelas sama-sama 0, sudah saya mepetkan. Jadi ini sekali lagi Anda lihat ini mepet ke atas ya. Jadi untuk page header itu tingginya mepet, kemudian detail juga tingginya mepet. Oke, cukup saya rasa. Coba kita tampilkan dulu hasilnya akan seperti apa. Headernya sudah, detailnya sudah. Kita tampilkan, kita preview. Nah, ini coba kita lihat. Lah, kenapa bisa seperti ini hasilnya? Padahal secara desain sudah saya tata rapi sedemikian rupa. Sudah sangat rapi, lurus. Tapi kenapa jadi seperti ini? Ada beberapa kemungkinan, dua aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kemungkinan pertama adalah memang secara desain ada yang terlewatkan oleh kita. Secara desain memang belum lurus ya. Kita lupa, kita terlewatkan oleh kita. Oh ternyata ada. Atau kemungkinan kedua, ini yang bermasalah yang jelas datanya ya. Jadi textbooknya. Jadi textbooknya itu punya perlakuan yang berbeda. Tapi tetap ada solusinya, jangan khawatir. Kita lihat aja yang jelas ya. Ini terjadi yang tidak sama ini adalah nama barang sama kode jenis. Untuk kode barang, untuk harga, jumlah stok sama nilai persediaan beres. It's okay, tidak ada apa-apa. Yang bermasalah adalah nama barang dan kode jenis. Jadi gini, kalau memang kemungkinan pertama tidak terjadi, jadi secara desain sudah oke, maka kemungkinan kedua adalah saya akan ganti komponen dari nama barang dan kode jenis. Gitu. Oke, saya coba langsung lihat aja. Nama barang sama kode jenis. Saya klik kanan, saya desain. Kita lihat lagi bahwasanya Anda lihat sudah tidak masalah loh secara desain. Oke, kalau begitu saya akan ganti komponennya. Tadi ada pada nama barang dan kode jenis. Saya ganti satu persatu. Bagaimana cara gantinya?
kita gantikan dari komponen yang tadi tidak ada masalah. Yang bermasalah cuma dua, nama barang sama kode jenis, yang lainnya tidak ada masalah. Akan saya copy dari salah satu mereka. Bisa dari kode, bisa dari harga, dan seterusnya. Oke, dari kode aja. Anda lihat, saya klik, copy, paste. Tapi ini saya pakai untuk menempatkan nama barang, menampilkan nama barang maksud saya. Nah, lihat caranya bagaimana merubahnya supaya nama barang mudah. Saya klik rata kiri dulu, lalu Anda lihat di property sheet-nya, di data Anda ganti, ini ada drop-down-nya menjadi nama barang, selesai. Cuman begitu aja. Kalau sudah ini saya klik, saya delete, saya hapuskan, saya ganti dengan ini. Saya naikkan ke atas sama ini, perhatikan arrange, kemudian align left, lalu size-nya saya buat sama-sama width. Oke, saya periksa lagi, satu itu aja dulu, dicek dulu benar atau enggak. Sudah teratasi belum masalah kita, dan ternyata sudah teratasi. Oke ya teman-teman ya. Lalu bagaimanakah dengan kode jenisnya? Sama, tapi kan beda bentuknya. Anda lihat, kalau saya desain kode jenis tadi berbentuk combo box daftar pilihan. Tapi ini kan untuk kita buat laporan, report yang tujuannya tampil ke layar atau dicetak ke kertas. Kan malah lucu kalau nanti misalkan gini nih, laporan ini saya cetak ke kertas, ternyata di kertas itu kode jenisnya bisa diklik lalu keluar pilihannya. Itu di kertas loh teman-teman. Malah lari kita nanti, kayak setan ya. Jadi kontrolnya bisa kita rubah. Tadi itu combo box, iya. Bisa kita rubah menjadi text box, enggak apa-apa, bisa. Ya, kita rubah menjadi text box, boleh gitu loh. Ya, karena di sini beda, bukan form. Kalau ini form, maka combo itu pasti berfungsi. Diklik, dia akan tampil apa aja pilihannya. Nah, ini bukan form, ini report, laporan gitu loh. Ya, dia tampilnya langsung seperti ini, jadi nggak bisa dirubah-rubah gitu loh. Tadi solusinya adalah untuk jenis, saya klik kanan, desain, oke. Tetap saya kopikan dari sini. Ini tetap saya buang, saya tetap copy dari komponen yang tidak ada masalah. Di sini misalkan saya copy ya, Anda lihat, copy paste. Jadi bentuknya bukan lagi combo box, tetapi sudah berubah menjadi text box. Kata tengah, kemudian data saya pilih ke KDJNS, begitu. Ya udah selesai, saya ganti. Saya taruh sini, repeat atas ya, sama ini, arrange, align left, lalu size-nya saya buat sama-sama nerus. Udah selesai. Saya akan coba jalankan dari awal. Saya tutup, saya simpan. Coba saya buka kembali. Ini ya, RPT persediaan tabel. Nah, inilah teman-teman laporan persediaan barang dengan bentuk tabel yang sudah saya modifikasi, sudah saya rubah. Oke, teman-teman ya. Ada satu yang kelupaan saya jelaskan. Ini ada nomor halaman ya. Page 1 of 1 ini akan coba kita rubah. Coba saya tunjukkan ke Anda. Kok bisa tampil begitu, gimana ceritanya? Sama ini 20 barang, ini gennya kayak kepotong ya, berarti kalau begitu tingginya kurang. Gitu aja kok teman-teman, gampang. Oke, saya klik kanan desain. Yang ini tadi ya, itu ternyata tingginya kurang. Ya kita tambahkan lah tingginya berapa, jadinya tambahkan sedikit, nanti yang bawah harusnya sama. Nah lihat, saya tinggikan sedikit. Bentar, saya rubah dulu. Tingginya akan saya rubah dikit. Nah gitu misalkan. Kalau sudah sama, dibuat sama semuanya, arrange, tingginya sama-sama yang ini. Supaya nggak kepotong ya. Oke, terus yang tadi, maaf yang tadi, nomor halaman. Jadi Anda lihat di sini ada yang diberi siku, page tanpa S itu adalah untuk menampilkan nomor halaman. Kalau page yang ada S-nya untuk menampilkan jumlah lembarnya.
Oke, itu bisa kita rubah ke bahasa Indonesia atau sekedar kita tampilkan halaman keberapa. Yang ada di petik itu adalah sembarang teks atau teks bebas. Contoh saya cuma mau menampilkan gini aja lah. Halaman berapa dari berapa. Jadi saya saya tidak merubah banyak. Saya hanya merubah teksnya. Lalu peletakannya. Mungkin bisa Anda taruh di sini. Perhatikan, diingat-ingat bahwa memindah posisi belum tentu dengan cara saya geser, tapi bisa dengan cara saya ginikan. Nomor halaman kan di kanan ya, maka saya taruh begini. Itu misalkan ya. Oke, saya preview. Nah, gini jadinya. Maka dia sebelah kanan seperti itu. Atau mungkin sekedar halaman berapa, enggak ada jumlah lembarnya, ya silakan. Jadi boleh aja, dihapus boleh. Oh, sangat boleh sekali. Ini saya buat rata kanan. Ya begitu. Kemudian kita hanya menampilkan nomor halamannya saja. Tidak ada berapa jumlah lembarnya. Boleh, tidak masalah. Bahkan tidak ada tulisannya pun boleh. Halaman, enggak usah langsung nomor halamannya yang muncul, enggak ada teksnya. Boleh, tidak apa-apa. Ya, jadi misalkan begini pun boleh. Nah, contohnya seperti itu. Jadi hanya muncul nomor halamannya saja. Oke, saya tutup. Coba buka dari awal. Jadinya seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau masalah itu terlalu ke bawah, kurang ke atas, jangan lupa kita main di back setup-nya. Kita main di back setup-nya. Klik kanan, saya back setup. Mungkin bottomnya ini dibuat 10 supaya dia naik. Jadinya seperti itu. Gitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup. Jadi inilah contoh sebuah laporan yang kita buat, kita modifikasi dengan bentuk menjadi tabel. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.